Masih bersama kami di program Healthy Corner TV-mu. Dan kali ini kita masih bersama dengan Dr. Corona. Di sesi ini kita akan membahas mengenai produk-produk yang telah dihasilkan oleh MCG. Dan kita akan langsung bertanya kepada beliau. Dr. Corona, setelah tadi kita bahas sebelumnya mengenai potensi Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, lalu kemudian untuk menjawab kegelisahan permasalahan warga Muhammadiyah secara khusus dan masyarakat secara umum tentang apa sih yang harus dilakukan agar kemudian masyarakat tidak terpapar oleh COVID-19 ini dengan mengoptimalkan kemampuan pribadi dan komitmen pribadi dan yang lain. Kira-kira apa saja yang telah dihasilkan oleh MCC untuk menjawab beragam permasalahan masyarakat? Kami silakan Mas Bina. Ya, kami sudah mencoba membuat panduannya, panduan juga video pendek terkait edukasi, mulai dari apa itu istilah definisi orang dalam pemantauan, misalnya supaya masyarakat bisa paham posisinya di mana. Kemudian juga banyak panduan-panduan ini yang misalnya bagaimana prosedur untuk misalnya ternyata tidak bisa dihindari untuk berkumpul, nah, aturannya bagaimana, kemudian himbauan untuk pengurus masjid, nah, seperti itu. Nah, jadi kita mencoba melakukan adaptasi dari fungsi dari social distancing ini, tapi lebih ke arah praktis gitu. Jadi orang supaya bisa tahu melakukan misalnya yang takmir apa yang harus dilakukan, kemudian yang mau rapat harus apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Jadi program itu dan kita sosialisasikan melalui media. Ya, bagaimana dengan sekolah-sekolah di Muhammadiyah? Muhammadiyah punya satuan pendidikan yang banyak, dari Aceh sampai dengan Papua. Apakah kemudian serta-merta kebijakan satu itu wajib dilakukan dari Aceh sampai dengan Papua, atau ada regional bahwa ini seperti ini dan yang lain? Saya kira himbauannya umum. Karena dari konteks sebaran, karena tidak adanya kebijakan lockdown secara ketat, maka kita tidak bisa memperkirakan apakah daerah itu bisa bebas atau tidak. Jadi saya kira itu kita ngomong bicara pencegahan dan mitigasi, pengurangan efek. Maka itu himbauan itu umum. Bahwa sekolah harus diliburkan dan diliburkan ya. Rumah. Bagaimana dengan sekolah Muhammadiyah yang tidak meliburkan? Ya, nanti kita himbau lah. Jadi tentunya kita kan nggak bisa langsung Nah, jadi itu kita konteksnya edukasi. Jadi kita melalui pimpinan wilayah, mulai majelis distrakmen itu segala macam kita lakukan approach pendekatan persuasif, dan kita berikan ini buktinya, ini datanya seperti ini, kemudian alasan-alasan ilmiah. Kalau kemudian tetap sekolah Muhammadiyah tidak meliburkan, kira-kira apa yang harus dilakukan mereka? Ada satu sekolah yang memang sempat menghubungi saya bilang ya memang prosedurnya harus ketat. Misalnya menyediakan setiap apa gitu ya, hand sanitizer, kemudian atau cuci sabun sebelum masuk sekolah, kemudian di kelasnya juga harus diberi jarak 1 meter antar siswa tadi antar siswa ya kan, dengan guru betul gitu. Kemudian setelah selesai sama juga mereka harus melakukan cuci tangan kembali. Pada saat istirahat harus tidak boleh berkumpul. Nah, masalahnya kan pada saat kita melakukan itu apakah mampu atau tidak kan seperti itu. Lebih praktis mana melakukan itu daripada meliburkan dan memberikan kuliah. Libur atau kemudian harus ketat melakukan kegiatan di sekolah Sama seperti masjid kan juga begitu kan, pada saat Jumatan kemarin juga ada sempat kontroversial. Dan panduan untuk meliburkan sebenarnya sudah ada juga ya, himbauan sudah ada meliburkan. Lalu kemudian terkait dengan tata laksana kalau sekolah tadi memang tadi kembali merujuk pada harus melakukan protokol-protokoler yang sangat ketat gitu ya. Kalau kampus sendiri selain sekolah dari TK sampai dengan SMA, kampus sendiri bagaimana sebenarnya? Kampus sama. Meliburkan juga. Libur. Dan kampus sebenarnya lebih mudah ya karena konteksnya mungkin lebih familiar dengan webinar, dengan kuliah teknologi jarak jauh, kuliah jarak jauh itu saya kira kampus tidak ada masalah. Oke. Baik, ini kampus. Bagaimana dengan pesantren? Pesantren menarik. Pada pesantren ada beberapa yang punya pondok. Nah, mereka melakukan sistem
lockdown. Jadi secara internal ya pesantrennya secara ya? internal pesantren. Jadi mereka tidak memperbolehkan orang-orang Masuk? tua. Mereka tidak memperbolehkan Oke. sifatnya pulang keluar dari pesantren Ya. dan tidak menerima Oh, penjemputan Oke. atau orang tuanya tidak boleh menjenguk dalam konteks itu. Nah itu saya kira menarik yang dia sudah melakukan proses lockdown supaya mengamankan Ya, dalam ya, konteks ini, mengamankan pesantren. mengisolasi tadi ya? Betul, saya kira itu saya appreciate karena itu satu tindakan yang Ya, paling cukup paling enggak ya, kalau tidak berani lah. memulangkan santrinya ya demikian ya. ya. Atau mungkin kalau berkunjung ya kayak mohon maaf kayak di itu ya kayak di, Ya bisa kayak yang di Cina itu yang di Wuhan. Jadi- Apa pakai jaga jarak itu ya. jaga jarak gitu Terus, ya. jaga jarak Ya, itu. Saya kira itu menarik. Ya. nanti pakai Ya. bukan kayak di penjara gitu. Ya, tapi ada ya. Kadang-kadang pengen demikian ketemu ada ya. ya masih Ya. pesantren di Muhammadiyah. Saya tidak kira meliburkan. lebih mudah sekarang ya. Maksudnya kita masih punya bisa video call. Ya. Jadi saya kira kalau konteks seperti itu ya, lebih mudah lah daripada kalau nanti kita sama sekali nggak bisa ketemu kan kita masih bisa punya Ya, ya, teknologi ya, ya. IT gitu ya. Dan pihak pondok tentu harus memfasilitasi demikian Ya, ya perangkat agar orang tua tahu persis anaknya masih sehat, masih Betul. aman begitu di sini. Biar Oke. ayam. Nah, biar ayam betul sekali. Karena ketenangan jiwa itu sangat berpengaruh pada ketahanan tubuh kita. Betul. Stres menurunkan daya tahan. Terus tenaga teatron tadi ya. Ini penting ya. Baik, pesantren. Lalu kemudian yang lain, karena selain sekolah, Muhammadiyah punya pesantren, punya kampus, lalu punya panti asuhan. Nah, panti asuhan ini kan tidak ada orang tuanya. Bisa jadi adalah yatim piatu. Bagaimana, Dr. Corona? Saat ini kita Apakah perlakuannya sama? Saya kira sama. Jadi kalau untuk panti asuhan memang balik lagi berarti kita perlakuannya seperti home. Jadi mereka ya stay di Pantinya? pantinya, tidak tidak perlu melakukan aktivitas keluar jika Oke. tidak perlu. Oke. Jadi enggak ya itu tadi stay. Baik, ini balik lagi bahwa di Muhammadiyah juga punya sekolah luar biasa atau SLB berbasis orang-orang berkebutuhan khusus. Apakah kemudian MCC sudah mempunyai rumusan menjembatani informasi bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus? Ya kita masih berdiskusi kalau Oke. itu kebutuhan khusus ini. Ya, ya. Ya, artinya otomatis kan untuk personnya sendiri, untuk lembaganya mungkin tidak masalah, tapi personnya sendiri mungkin kita perlu approaching pendidikan. Kita menghasilkan tokoh-tokoh yang terkait ya. Ya. Agar kemudian, saya kira menarik kalau kemudian panduan-panduan pedomannya MCC tadi itu bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami Ya. oleh saudara kita yang memang diberikan amanah berkebutuhan khusus tadi itu ya. Ya. Karena saya kira tidak sedikit di Muhammadiyah yang memiliki sekolah luar biasa atau sekolah inklusi. Ya. Ya, sekolah yang kemudian mencampurkan antara yang berkebutuhan khusus dan Ya. yang tidak. Yang Menarik. saya tahu di Surabaya memang libur yang SD Muhammadiyah. Diliburkan 16 itu juga. Diliburkan yang inklusi Oke, yang oke. artinya di sekolah itu kebetulan anak saya juga lulusan dari sekolah situ, jadi mereka inklusi, ada yang kebutuhan khusus dan yang normal gitu. Oke. Sekarang juga diliburkan, Oke, oke, oke. tidak masalah. Bahkan kegiatan apa pelepasan ya, Oh, biasanya kan wisuda ada gitu ya. wisuda itu Wisuda santri sekolah itu ya. Diliburkan juga ya. dibatalkan. Itu dibatalkan sampai waktu yang belum bisa ya, dianu ya. sampai waktu yang Ya. Artinya suatu saat wisudanya bisa bareng-bareng gitu ya. wisudanya mungkin sama adik Dengan kelas. kelas di kelas ya. Tapi ya kita berdoa supaya ini tidak Cepat selesai. Berlarut-larut lah. Berlarut-larut ya. Lebih cepat ya. kita berdoa. Makanya usahanya harus ditindak. Kembali tetap ke amal usaha Muhammadiyah. Lalu kemudian berbicara mengenai rumah sakit. Seberapa siap rumah sakit Muhammadiyah? Ini baru awal. Kalau dihitung kemudian tadi ada berapa rumah sakit? Rumah sakit besar di Muhammadiyah ada berapa? Kita yang sebetulnya lebih dari 30 ya yang istilahnya. Tapi kemarin Ya. kita launching, kita mempersiapkan 20 Hmm. dari Jawa Tengah, Jawa Ya. Timur, Jakarta, Ya. Palangkaraya, ya. Itu kebetulan memang di Jawa ya banyak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Memang saya kira ini di level nasional Ya. tidak ada yang 100% siap. Hmm. Bicara tentang pandemi. Ya, ya, ya. Ya, tapi mau tidak mau memang kita harus melayani. Jadi sekarang ini sedang kita mulai, beberapa rumah sakit sudah mulai menyiapkan, ada yang rumah sakit Muhammadiyah yang sudah menyiapkan rusunawa untuk dijadikan perawatan orang-orang yang PDP ya istilahnya, pasien dalam pantauan. Kemudian ada yang sudah mulai mempersiapkan tenda-tenda untuk ini. Jadi kita
ongoing proses ya. Oke. Di sini. Baik. Kemarin kita memang sudah menyiapkan 2 ruangan isolasi di masing-masing rumah sakit, tapi melihat tren sekarang kok sepertinya itu tidak cukup, bahkan di rumah sakit. Harus berlebih kayaknya. Ya, di rumah sakit pemerintah juga. Kita akan bahas lebih Tentang, ya. Dr. Corona setelah nanti kita jeda iklan yang berikut ini. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita masih akan kembali untuk membahas bersama dengan Dr. Corona selepas yang satu ini.